Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita baru saja merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, dan kita sudah seharusnya kita dapat merasakan betapa besar kasih Allah kepada kita dengan mengutus anak yang tunggal. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dalam dunia sebagai hadiah terbesar dan juga pemberian terbesar daripada Allah kita. Dan hari ini saudara, kita ke hari Minggu terakhir bagi tahun 2020. Momen-momen terakhir bagi tahun 2020. Dan sepanjang perjalanan tahun ini, kita telah melewati tahun 2020 ini dengan berbagai momen kehidupan. Baik itu suka maupun duka, ibarat mengadakan suatu perjalanan mendaki gunung yang tinggi dan berliku-liku. Hari ini di hari Minggu terakhir bagi tahun 2020, saya memberikan tema khotbah saya yaitu memaknai sebuah perjalanan kehidupan. Memaknai sebuah perjalanan kehidupan. Namun itu kita berdoa dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, di dalam Tuhan sebagai juru selamat di dalam hidup kami, Yesus Kristus. Tuhan, di minggu yang terakhir bagi tahun 2020 ini, biarlah Tuhan terus mempersiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu, dan juga biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami dengar di minggu terakhir bagi tahun 2020 ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan masa ini di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 106 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-12. Mazmur 106 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-12. Namun sekarang saya hanya baca dalam ayat yang pertama saja. Ada satu ayat saja yang saya baca, yaitu di dalam ayat yang pertama mengatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, dalam beberapa hari lagi kita akan segera mengakhiri tahun 2020 ini, dan kita akan mengakhiri perjalanan kehidupan di tahun 2020 ini. Maka di momen-momen akhir tahun ini saya membawa kita merenungkan 2 poin dalam kita menyikapi momen-momen perjalanan akhir tahun 2020. Poin yang pertama adalah waktu ini waktu tepat untuk mengevaluasi diri. Waktu ini waktu yang tepat untuk mengevaluasi diri. Dengan kata lain, waktu yang tepat berhenti sejenak, menoleh ke belakang, merenungi perjalanan yang sudah dilalui dan menatap ke depan pada perjalanan yang masih penuh misteri di tahun 2021 nanti, yang tidak lama lagi akan kita jejaki. Dalam Mazmur 106 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7, si pemazmur mengatakan kepada Tuhan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap Maha Tinggi di tepi laut. Si pemazmur mengenang kembali sejenak apa yang telah berlaku di belakang, yaitu pemazmur mengadakan mengevaluasi diri. Saudara, mengapa kita perlu mengevaluasi diri sejenak di akhir tahun 2020 ini, di dalam perjalanan kehidupan kita ke belakang? Karena dari itu maka dapatlah kita memeriksa bagaimana kita, siapa kita, apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun 2020 di tempat kerja kita, di keluarga, pelayanan, pelajaran, kerohanian kita, dan dimanapun kita berada, dan di dalam bidang apapun kita. Dari hasil mengevaluasi diri sendiri, tidak perlu dulu kita mengevaluasi diri orang lain ataupun jauh-jauh atau luar-luar sana tentang segala sesuatu, tetapi kita mari fokus dulu evaluasi untuk diri kita masing-masing sempena dengan momen-momen akhir tahun ini. Saudara, langkah
mengevaluasi diri. Dengan langkah mengevaluasi diri itu dapat memberi dan juga membantu kita memberikan strategi lebih bijaksana dalam menyikapi perjalanan hidup di tahun yang baru nanti. Memberikan pengalaman dan persiapan untuk membangun tekad dan juga komitmen menata kehidupan di tahun baru beberapa lagi yang akan kita akan jejaki. Menata dengan lebih baik dari sebelumnya. Dengan kerinduan dan harapan untuk tidak mau lagi mengulangi kesalahan dan juga kegagalan di tahun yang lalu. Tidak mengulangi kegagalan di tahun lalu. Inilah langkah awal bahwa kita mahu belajar dari masa lalu untuk membangun masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Saudara, memang kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat membangun masa kini lebih baik dari masa lampau serta menyambut masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam Mazmur ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 di dalam bab yang ke-106 tadi yang baru saya baca tadi, dengan mengevaluasi diri dan mengenang kehidupan mereka di dalam konteks itu, di belakang apa yang sudah terjadi, pemazmur mendapati bahwa mereka dan termasuk dirinya sudah jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata telah berbuat dosa, telah bersalah, telah berbuat fasik, tidak mengerti perbuatan-perbuatan ajaib Allah selama ini, malah mereka memberontak kepada Allah. Dan yang baiknya adalah setelah mereka mengenang segalanya itu, setelah mengevaluasi diri, membuatkan si pemazmur dan umat yang lain, mereka mahu kembali kepada Allah setelah mereka ada kesadaran dan kini mereka mau memperbaiki segala kesilapan yang lalu. Sehingga dalam Mazmur 106 ayat yang ke-12 ini mengatakan, ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Saudara, arti yang saya maksudkan dalam kalimat mengenang kembali yang di belakang itu bukan bermaksud mendorong untuk kita terus terpuruk, terluka dari kisah silam yang menyakitkan itu. Bukan hal ini yang dimaksudkan, tetapi maksud mengenang kembali yang kita mahu belajar hari ini adalah mengenang kembali yang di belakang dengan tujuan, yaitu yang memperbaiki segala kesilapan yang lalu yang sudah kita pernah buat. Kita mau belajar daripada kisah yang lalu untuk memperbaiki, tujuan memperbaiki. Jadi saudara, demikian juga kita sesuai dengan momen-momen akhir tahun 2020 ini. Inilah waktu bagi kita untuk mengenang, merenung sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan dan juga sesama. Seberapa banyak waktu pada tahun ini yang telah kita pakai untuk berbuat kebaikan. Seberapa banyak waktu tahun ini yang telah kita manfaatkan untuk membawa hidup kita dan keluarga kita berjumpa dengan Allah. Dalam ibadah keluarga kita di rumah masing-masing memandangkan pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini membuat kita membuat pilihan untuk lebih banyak masa beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi saudara, setelah evaluasi diri, yaitu mari evaluasi diri memberikan kita dapat membuat pilihan yang tepat, yaitu kembali memperbaiki hubungan yang baik dengan Allah. Jika kita dapati engkau sudah jauh dari hadapan Allah sebelum ini. Saudara, sekarang kita mahu masuki poin yang kedua. Kita mau mendengar poin yang kedua, poin yang terakhir, yaitu bagaimana kita menyikapi momen-momen perjalanan akhir tahun 2020, yaitu bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Dalam Mazmur 106 ayat yang ke-1 mengatakan, haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 106 ini diawali dengan ajakan pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik.
Kebaikan Tuhan berlaku selama-lamanya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh waktu dan berlaku dalam segala situasi. Hal ini juga berarti bahwa kebaikan Tuhan tidak bergantung pada manusia, melainkan Allah memang mahu berpihak bagi umatnya. Inilah alasan mengapa kita mahu tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin di sepanjang tahun 2020 kita mengalami banyak hal yang kurang menyenangkan. Dan apalagi khusus di tahun 2020 ini, pandemi COVID-19 benar-benar memberi kesan yang sangat mendalam buat kita semua, seluruh dunia. Apalagi keluarga yang kehilangan orang tersayang gara-gara pandemi ini, maupun segala penyakit dan juga masalah-masalah yang lain lagi. Namun saudara, kalau kita dapati bahwa sampai kini pun saudara masih berdiri, tetap bertahan, masih tetap teguh, apalagi masih tetap di dalam Tuhan, wah, itu adalah segala sesuatu hal yang kita harus syukuri kepada Tuhan. Dalam Mazmur 106 ayat yang ketiga ini mengatakan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di dalam segala waktu. Dan kita mahu mengimani bahwa semua kemampuan dalam kita menjalani cabaran di tahun 2020 ini, kejayaan kita menjalaninya dengan penuh pengharapan. Semua itu bukan karena kemampuan kita semata-mata, tetapi justru oleh karena kasih setia Tuhan. Dialah yang telah menopang dan menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup di tahun 2020. Meskipun rasanya memang berat, berhadapan dengan cara norma yang baru, bukan saja dalam pekerjaan, pembelajaran, ibadah, tetapi dari sudut-sudut yang lain lagi. Ada banyak hal yang terjadi di luar kawalan kita sebagai manusia biasa di tahun 2020 ini. Perjalanan yang sangat mencabar, tetapi saudara, bila kita kenang kembali perjalanan hidup kita di tahun 2020 ini, beberapa hari, minggu, beberapa bulan yang telah kita lalui, wah, tentu saudara akan terkejut sendiri dan tidak henti-henti mahu mengucap syukur kepada Tuhan karena dapat lalui segala kesukaran-kesukaran itu. Dan betapa berbahagianya saudara melihat betapa baiknya Tuhan, kasih setianya, dan betapa hebatnya perjalanan iman saudara bersama dengan Tuhan dalam menjalani perjalanan sepanjang tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Saudara, kita tetap mau mengucap syukur atas apa yang kita lalui sepanjang tahun 2020 ini, walau itu tidak sesuai yang kita inginkan dan harapkan. Kita mengucap syukur sepanjang tahun ini meskipun berjumpa dan berhadapan bersama-sama dengan orang-orang yang mungkin tidak berapa menyenangkan kita. Biarlah semua itu menjadi sebuah perjalanan dan juga warna-warni kehidupan kita di tahun 2020. Dan menjadi pengalaman yang amat berharga buat kita. Saudara, ada beberapa kata bijak daripada seorang chef yang berkata demikian. Sebuah masakan menjadi sedap karena dimasukkan bumbu-bumbu yang dipilih oleh orang yang memasaknya. Begitulah sebuah kehidupan menjadi indah karena masuknya orang-orang yang Tuhan izinkan dalam kehidupan seseorang. Ada yang masuk seperti kunyit, walaupun penampilannya buruk tetapi sanggup memberi warna indah yang sulit dilupakan. Ada yang masuk seperti bawang merah yang semakin lama bersamanya semakin banyak air mata yang tertumpah. Ada yang masuk seperti cili padi, walaupun kecil halus tetapi memberi kehangatan. Ada juga yang masuk seperti lada besar yang menipu dengan warnanya yang menarik tetapi keringat bercucuran. Jagalah dan jangan sia-siakan, karena mereka yang masuk memberi kebaikan dalam hidup kita. Syukurilah dan janganlah membenci mereka yang masuk menyakiti hidup kita, karena mereka pun juga berperan
menyedapkan pribadimu, mengindahkan, memberikan warna-warni dalam pribadimu. Semuanya itu Tuhan izinkan masuk untuk merubah segala yang tidak baik yang ada dalam pribadi kita menjadi lebih baik. Artinya adalah rencana Tuhan. Saudara, di momen-momen akhir tahun ini, bersyukurlah atas kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat melalui tahun ini dengan bersama Tuhan. Bersyukurlah atas rumah yang kita diami, atas pengetahuan dan keberadaan kita. Bersyukurlah sebab semua itu adalah karena Tuhan. Jika tahun 2020 ini kita kehilangan orang yang kita kasihi, jika kita masih bergumul dengan anggota keluarga yang masih sakit, yang belum sembuh, mari tetaplah teguh dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Tetaplah berserah dalam tangan Tuhan. Saudara, akhirilah tahun 2020 ini dengan sikap menerima dan bersyukur, mengevaluasi. Tuhan masih memberi hidup dan kesempatan untuk kita berdoa, memuliakan namanya, beribadah baik dalam gedung maupun rumah masing-masing selama ini. Demikian juga dalam menyongsong tahun yang baru, tahun 2021 nanti, meski masih menjadi misteri, tetapi mari kita kuatkanlah hati dan teguhkanlah hati sebagai sikap iman kita. Tunjukkanlah kita punya iman kepada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan iman. Orang percaya hidup berdasarkan percayanya. Pengikut Kristus hidup menurut firman-Nya. Bila muncul kekhawatiran, mari kita teguhkan hati di dalam Kristus. Dengan cara demikian, maka yang muncul adalah iman yang teguh dengan perilaku yang benar. Menata masa depan dengan penuh semangat dan berpengharapan, tidak berputus asa. Di dalam Kristus ada pengharapan, saudara. Tahun dan waktu akan segera berlalu, masa lampau akan usai, kenangan akan berlalu. Tetapi bila kita terus memancar, mengantarkan langkah kaki kita ini melewati tahun 2020 untuk memasuki tahun 2021 nanti dengan penuh ucapan syukur dan menetapkan langkah kita memperbaiki kehidupan yang baru di tahun yang memperbaiki kehidupan lama untuk menghadapi tahun yang baru nanti yang segera kita akan jejaki, tahun 2021. Tuhan memberkati kita, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal kami untuk mengakhiri tahun 2021 ini dengan penuh kesyukuran dan pengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberikan kami persiapan untuk menjejakkan kaki di tahun yang baru nanti, tahun 2021. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah namamu Tuhan. Terima kasih atas kasih setiamu kepada kami selama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.